Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Khusnul Khotimah and my friend Alfia Khairunnisa. We are from Sekolah Tinggi Agama Islam Hubul Waton Duri, major TBI or Tadris Bahasa Inggris. For now, we want to tell you about language function or fungsi bahasa. There are several parts of the function of language, including the first is the nature of language function, basic language function, more developed language function, the intentional functional of language, the interpersonal function of language, the textual function, and the last is other language function. Okay, the first I want to tell you about the nature of language function. Most people are so familiar with language, but they don't even realize how it functions. Jadi, banyak orang yang sangat familiar berbagai macam bahasa, mengerti berbagai macam bahasa, tapi mereka nggak tahu fungsi dari bahasa itu sendiri apa. Saving non describe a language function is the use to which language is put, the purpose of it, a change rather than the particular grammatical form, and a translate. Jadi, Saving ini menggambarkan fungsi bahasa itu, kegunaan dari bahasa itu sendiri. Bahasa itu apa kegunaannya? Digunakan untuk apa dia? Menjelaskan tentang orang hilang kah? Menjelaskan tentang sebuah kesedihan atau kesenangan, seperti itu. And language also function to tell a story, to describe, to hypnotize, to tell the apart, to imagine. Jadi selain untuk menjelaskan bahasa itu tentang apa, fungsi bahasa itu apa, fungsi bahasa ini juga digunakan untuk menjelaskan sebuah cerita, untuk menjelaskan sebuah permainan, untuk menjelaskan sebuah cara bagaimana orang untuk menghipnotis. Okay, the next I want to tell you about the basic language function. Halliday 1975 identifies 7 functions that language has for children in their early years. Jadi Halliday ini mengidentifikasi ada 7 fungsi bahasa yang telah dimiliki oleh anak kecil pada tahun-tahun sebelumnya. Oke, di antaranya ada instrumental. This is when the child use language to express what they need. Jadi instrumental ini adalah nada cara bagaimana seorang anak itu mengekspresikan dirinya untuk meminta sesuatu. For example, Mom, I want juice. Jadi, Ma, aku ingin jus. Yang keduanya ada regulatory. This is when language is used to tell others what to do. Jadi bahasa ini digunakan untuk menjelaskan orang lain apa yang ingin dilakukannya. Like that, go away, pergi. Seperti itu. Selanjutnya ada interactional. Here language is used to make contact with others and form relationship. Jadi interactional ini adalah bahasa yang digunakan untuk membuat kontak kepada orang lain atau untuk menyapa orang lain. For example is hi, hello, goodbye, see you, like that. Okay. The next is personal. This is the use of language to express feeling. Jadi bahasa ini digunakan untuk mengekspresikan perasaannya, like that. Me, a good girl. Jadi aku adalah gadis yang baik, seperti itu. Okay. The next is heuristic. This is when language is used to gain knowledge about
the environment. Jadi bahasa ini digunakan untuk meminta sebuah penjelasan tentang sebuah hal. Contohnya saja, what the tractor doing? Apa sih yang dilakukan oleh traktor itu? Apa sih kegunaan traktor itu? Like that. Selanjutnya ada imaginative. Imajinatif ini digunakan untuk bagaimana mereka bercerita, bagaimana mereka membuat sebuah lawakan atau candaan. Yang terakhir ada representational. This language to convey fact and informasi, untuk menjelaskan sebuah informasi yang nyata. Okay, the next I want to tell you about more development of language function. Jika sebelumnya kita membahas tentang basic language atau bahasa yang sebenarnya sudah ada fungsinya yang diucapkan oleh anak-anak, yang walaupun dalam bahasa anak-anak itu terdapat fungsinya tapi mereka tidak tahu, the more developed language ini are found in the complex use of language by older people. Jadi bahasanya lebih berkembang dan penggunaan bahasanya itu lebih kompleks, yang dimana bahasa ini sering digunakan oleh orang-orang yang telah dewasa. The function are internalized in the abstract language system named grammar. Karena kita sebagai orang yang dewasa, kita mengetahui fungsi-fungsi bahasa itu. Kita mengetahui di mana letak, jika kita menggunakan kata ini, kita memilih kata yang seperti ini. Karena kita mempelajari tentang grammar atau susunan atau tata bahasa itu sendiri. Dan Halliday classified this abstract and complex function of adult language of what they call it the macro function of language. Jadi Halliday ini mengklasifikasikan fungsi abstrak atau kompleksnya bahasa yang kita gunakan tadi dengan sebutan the macro function of language atau fungsi makro. Okay, now I want to continue the explanation about the function of language. Okay, next we enter to the ideational functional of language. The ideational functional of language is the use of language by a speaker in order to convey new information to a listener, or by a writer to a reader. It also had function to language concerned with the building and maintaining a theory of experience. It includes the experiential function and the logical function. Okay, fungsional ideasi bahasa. Fungsi ideasi bahasa adalah penggunaan bahasa oleh pembicara untuk menyampaikan informasi baru kepada pendengar atau oleh penulis kepada pembaca. Ini juga memiliki fungsi untuk bahasa yang berkaitan dengan membangun dan mempertahankan teori pengalaman. Ini termasuk fungsi pengalaman dan fungsi logis. Okay, the kind of the ideational function of language. The first is experiential function. Said Halliday argued that it was through this process of humans making meaning from experience that language evolved. Thus, the human species had to make sense of the complex world in which it evolved, to classify or group to categories the object, and even within its awareness. These categories are not given to us through our sense. They have to be constructed. In taking this position on the active role of grammar in construing reality, Halliday was influenced by Benjamin Lee Ward. Halliday berpendapat
bahwa melalui proses manusia ini membuat makna dari pengalaman bahasa tersebut berevolusi. Dengan demikian, spesies manusia harus memahami dunia yang kompleks di mana ia berevolusi untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan ke dalam kategori objek dan peristiwa dalam kesadarannya. Kategori-kategori ini tidak diberikan kepada kita melalui indera kita. Mereka harus ditafsirkan dan mengambil posisi itu pada peran aktif tata bahasa dalam reality. Holiday dipengaruhi oleh Benjamin Lillingworth. The textual function. According to Holiday, what enables the speaker or writer to construct text or connected passage of discourse that are situational relevant, and also enable the listener or reader to distinguish a text from a random set of utterances. For example, a writer has to establish cohesive relation in a text so as to make his message come across successfully. The basic and more developed language function could be very abstract, especially when they are interpreted as element integrated and as experience in the structure of language. Fungsi tekstual. Menurut Holiday, apa yang memungkinkan pembicara atau penulis untuk membuat teks atau bagian wacana yang terhubung itu relevan secara situasional dan juga memungkinkan pendengar atau pembaca untuk membedakan teks dan sekumpulan ucapan acak. Misalnya, seseorang penulis harus menjalin hubungan kohesif dalam sebuah teks sehingga membuat pesannya berhasil ditemui. Fungsi bahasa dasar dan lebih berkembang atau makro ini bisa sangat abstrak, terutama ketika ditafsirkan sebagai elemen yang terintegrasi dan diekspresikan dalam struktur bahasa. The last is other language function. Other language function is the poetic function of language, the metalinguistic function of language, the performative function of language, and the historical record of language. The first is the poetic function of language. Refers to the use of language in the literary works such as poetry, prose, and drama script, in which language is used to produce some aesthetic effects, either by rhyming sounds or by arranging particular intonation. Fungsi puitis bahasa. Fungsi puitis bahasa mengacu pada penggunaan bahasa dalam karya sastra seperti puisi, prosa, dan skrip drama, di mana bahasa digunakan untuk menghasilkan beberapa pengaruh estetika, baik dengan suara berirama atau dengan mengatur intonasi tertentu. Next is the metalinguistic function of language. The metalinguistic function of language is the use of language to define or describe language itself, and making a dictionary, for example. A lexicographer use language to define word or phrase, language form. And when teachers are talking about English tense to their students, they also use language for clarifying a language. Fungsi metalinguistik bahasa adalah penggunaan bahasa untuk mendefinisikan atau menggambarkan bahasa itu sendiri. Dalam membuat kamus misalnya, lexicographer menggunakan bahasa untuk mendefinisikan kata atau frasa. Ketika guru berbicara tentang bahasa Inggris kepada siswa mereka juga menggunakan bahasa untuk mengklarifikasi bahasanya. Next,
The performative function of language. The performative function of language can be found mainly in ceremonial, ritual, or other activity related to the expression of personal or social belief. Example: when Hindus in the first ritual repeatedly recite Om Badram Konebi Surumuya, a child priest says to a baby, "I baptize you." Boy who claims his loyal love to his girl by saying, "I swear by the moon and the star." The performative function of language is identified in each of the expression. Oke, fungsi performatif bahasa dapat ditemukan di dalam upacara, ritual, atau kegiatan lainnya yang terkait dengan ekspresi kepercayaan pribadi atau sosial. Contoh, ketika umat Hindu dalam ritual kebakar berulang kali membacakan Om Badram Kamebi Surunu Yama, seorang imam gereja berkata kepada seorang bayi, "Aku membaptismu." Seseorang anak laki-laki menyatakan cinta setianya kepada gadisnya, yang mengatakan, "Aku bersumpah oleh bulan dan bintang-bintang." Fungsi performatif bahasa diidentifikasi dalam setiap ekspresinya. Oke, next, the historical record function of language. The historical record function is found the use of language in text or other recording material. Personal bank account book, business report, historical record are some examples in which this language function can be found in this. Explicitly detailed language is are needed, but writer of such record could neither direct the reader to read the writing at all nor expect any response. Oke, fungsi sejarah rekam bahasa ditemukan dalam penggunaan bahasa dalam teks atau materi rekaman lainnya, seperti buku rekening bank pribadi, laporan bisnis, catatan sejarah, adalah beberapa contoh di mana fungsi bahasa ini dapat ditemukan. Dalam hal ini, penggunaan bahasa secara eksplisit rinci diperlukan, tetapi penulis catatan tersebut tidak mengarahkan pembaca untuk membaca tulisan sama sekali tidak, atau mengharapkan apapun, tanggapan apapun. Okay, that's all from me and from my friends. We're sorry for our mistake. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.